Selamat datang di Study Room. Hari ini kita akan membahas membuat subjek tajam latar belakang blur. Oke, blur itu bisa dibilang bokeh ya. Bokeh berasal dari bahasa Jepang yang disebut bokeh, yang berarti blur atau buram. Oke, kita langsung saja ke demonstrasinya ya. Perhatikan di layar sebelah kiri itu ya. Ini untuk pertama-tama settingan kamera ini menggunakan ISO 3200. Jadi mohon dimaklumi ya kalau gambar-gambarnya agak sedikit noise-noise gimana gitu ya. Oke. Selanjutnya juga ini shutter speed 1/13 ya. Ini sangat rendah banget ini, rawan dengan shaking ya. Kalau untuk foto shaking, kalau di video ini berbahaya banget, rawan ngeblur gambarnya ya. Oke, tapi untuk saat ini kita akan membahas bagaimana membuat subjeknya tajam, backgroundnya ngeblur. Itu yang utama dulu ya, kita bahas. Jadi masalah gambar noise, shutter speed rendah, itu kita abaikan dulu. Oke, histogram menunjukkan gambar nggak terlalu under ya, karena histogram nggak terlalu bergeser ke kiri. Saat ini saya menggunakan lensa manual, lensa bawaan dari Minolta dengan jarak 50 mm dengan aperture f1,4 bukaan terbesarnya. Untuk saat ini settingan aperture menggunakan f8. F8 ini gunanya biar subjeknya fokus, foregroundnya fokus, backgroundnya juga fokus, nggak terlalu ngeblur gitu ya. Oke. Lalu bagaimana caranya bikin subjeknya tajam, lalu backgroundnya ngeblur? Tentu saja kita harus menemukan lensa terbaik untuk bikin itunya tadi ya, bikin ngeblurnya tadi. Ada dua pilihan. Kalian bisa menggunakan lensa fixed lens. Lensa Peak ini yang saat ini saya gunakan, yaitu lensanya nggak bisa di zoom ya. Otomatis kalau kita video atau foto, kita yang maju mundur. Tapi keuntungannya menggunakan lensa Peak, ini biasanya bukaannya lebih besar. Apa sih bukaan itu? Ini, aperturnya. Bisa mencapai, kalau saat ini saya pakai, mencapai bukaan f1,4. Besar banget ya, 1,4. Beda halnya kalau kita menggunakan lensa kit, itu cuman mampunya di bukaan 3,5. Walaupun bisa menciptakan blur, tapi nggak seblur bukaan f1,4. Nah, kita juga bisa menggunakan lensa zoom untuk mendapatkan efek bokeh tadi ya, ngeblur tadi. Jadi, misalnya lensa itu seperti 24-70 mm dan 70-200. Jadi kalian gunakan aja yang maksimalnya, misalnya di bagian 70 mm lensanya atau di 200 mm. Itu bisa mendapatkan efek bokeh tadi juga. Walaupun aperturnya biasanya nggak terlalu besar-besar banget. Ya paling mentok di f2,8. Tapi kalau menggunakan lensa fixed lens ini tadi, rata-rata lensa peak bukaannya besar-besar loh. Bisa 1,8, bisa 1,4, ada juga 1,2, ada juga yang termahal dari Nikon kalau nggak salah itu bukaannya 0,95. Besar banget ya bukannya ya, otomatis gambarnya juga ngeblur banget. Dan juga tipis banget itu fokusnya. Oke, kita coba saja ya bagaimana mendapatkan efek ngeblur tadi. Oke, untuk saat ini masih settingannya F8 ya. Kita ubah aperturnya. Karena ini menggunakan lensa manual, enak lensa manual, kita cukup atur di ring lensanya ini. Taruh aja di f1,8. Kalian juga harus memperhatikan histogramnya. Apabila histogramnya bergeser ke kanan, otomatis gambarnya menjadi over exposure ya. Jadi hati-hati gitu. Sambil kalian geser ke kanan, sambil kalian kurangi, bisa kalian kurangi ISO-nya ya. Bisa kalian naikkan speed-nya. Oke, kita coba maksimalkan dulu ya di aperture bisa menggunakan f1,4 ya bukannya.
artinya lebih besar lagi dari 1,8. Oke, perhatikan gambarnya oper ya, keterangan. Perhatikan juga di histogramnya juga menunjukkan gambar itu over exposure ya, keterangan. Oke, karena ini ISO-nya sudah terlalu tinggi dan gambarnya juga noise ya, yaudah kita kurangin ISO-nya menjadi berapa ya, kita coba ya. Lihat histogram. Oke, perhatikan histogram. Oke, histogram sudah menunjukkan nggak terlalu over ya, karena sudah berada di tengah-tengah histogram. Oke, sekarang gambarnya nggak fokus. Kita atur aja ringnya. Ini karena menggunakan lensa manual ya. Oke. Nah, speed juga bisa kita naikkan speednya biar gambarnya nggak terlalu terang. Dan histogramnya juga akan bergeser ke kiri. Nah, histogram ini perhatikan terus. Jadi kalau histogramnya bergeser ke kiri, itu menunjukkan gambarnya agak gelap. Kalau kiri banget menjadi gambarnya underexposure atau gambarnya menjadi sangat gelap. Jadi kalian perhatikan di histogram ini aja. Oke. Untuk video sendiri, biasanya speed minimalnya 100. Karena di video kalian biasanya menggunakan fps frame per second-nya 50 ya biasanya ya. Jadi kalau kalian menggunakan 50 fps, minimal speed-nya adalah 100. 1/100. Bukan 1/25 ini ya, bukan. Jadi 1/100. Ini ya. Kalau kalian video bisa 1/100. Karena kalian menggunakan fps 50. Jadi harus kali 2. Kalau kalian menggunakan fps-nya 25 frame per second, itu artinya 25 gambar per detik ya tadi ya, 25 frame per second. Jadi kalian menggunakan shutter speed 50. Nah, ini seperti itu 50 ya. Oke. Lalu kalau kita menggunakan speed seperti ini gambarnya jadi gelap toh. Iya, gelap otomatis. Jadi yang kita naikkan adalah ISO-nya biar gambarnya terang. Ini ISO 500. Kita naikkan aja menjadi 600 atau 700. Nah, histogramnya juga akan bergeser ke kanan. Gitu. Untuk kamera Sony sendiri, biasanya di ISO maksimalnya itu 3200. Itu sudah ada nampak-nampak noise-nya ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu tinggi dari 3200. Kalau bisa di bawahnya pada 3200. Jadi kalau emang tempatnya emang gelap banget, ya gunakanlah lampu untuk menerangi subjeknya itu tadi. Jadi jangan dipaksakan. Walaupun kameranya itu sendiri bisa ISO-nya tinggi banget seperti ini ya, ini ISO-nya tinggi banget nih. Nah, ini menggunakan ISO 25600. Oke, tentu saja hasil yang diciptakan menjadi gambarnya sangat-sangat noise ya. Apalagi kalau kalian tampilkan di layar yang ukurannya sangat besar. Itu akan terlihat jelas gambarnya berbintik-bintik, bintik-bintik hitam gitu. Itu menunjukkan gambarnya sangat-sangat noise. Oke, kita lanjut untuk pembahasan membuat subjek tajam tadi ya. Nah, ini kenapa gambar yang menjadi tajam semua? Lihat ya, backgroundnya terlihat jelas. Subjek, yaitu kamera ini terlihat juga jelas. Foregroundnya juga terlihat tidak terlalu ngeblur. Itu dikarenakan saya menggunakan bukaan lensa f8. Tentu saja hasil yang diciptakan menjadi tidak terlalu ngeblur tadi ya. Kalau kalian pengen menciptakan gambar yang menjadi bokeh, subjeknya tajam, backgroundnya ngeblur, foregroundnya ngeblur, otomatis kalian harus mengubah pada lensa ini menjadi bukaan semaksimal mungkin tadi ya. Oke, kita kembalikan ke bukaan maksimalnya ini ya, ke f1,4. Kita angkat. Histogram menunjukkan bergeser ke kanan, yang artinya gambarnya over. Oke, sudah ke maksimal. Ini maksimalnya f1,4. Nah, tentu saja hasil yang diciptakannya menjadi gambarnya terang banget ya itu ya. Oke, ISO-nya kita turunin. Nah,
Usahakan ISO-nya tadi di bawah 3200 karena lebih dari itu gambarnya noise ya tadi. Oke, untuk shutter speed sendiri karena kalian menggunakan 50 fps, usahakan shutter speednya 1/100 karena 50 dikali 2 100 ya. Jadi kalian gunakan standarnya 1/100. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, apa sih yang saya bilang tadi? Bukaan-bukaan. Bukaan itu bisa dibilang dengan f-number atau f-stop atau bisa dibilang dengan aperture tadi. Ini tadi ya, f1,4. Artinya makin besar bukaan lensa, makin banyak juga bokehnya atau blur yang dihasilkan di belakang objek yang kita fokuskan. Nah, seperti ini tadi ya. Gambar kameranya tajam ya, subjeknya ngeblur, foregroundnya juga ngeblur gitu tadi. Nah, kalau kalian kepengen mendapatkan efek bokeh tadi, kalian bisa menggunakan lensa fixed lens yang sekarang saya pakai ini, yang tentu saja lensa fixed itu tidak bisa ngezoom. Jadi kalian harus maju mundur untuk ngambil subjeknya tadi. Tapi beda halnya kalau kalian menggunakan lensa zoom 2470 atau 70-200, kalian bisa menggunakan zoom in atau zoom out. Tapi kalau kalian kepengen mendapatkan efek bokeh tadi, kalian gunakan aja focal length terjauhnya, misalnya di 70 mm atau di 200 mm tadi, sehingga menciptakan efek bokeh, yaitu subjeknya fokus, backgroundnya ngeblur, atau sebaliknya subjeknya ngeblur, backgroundnya fokus, seperti itu. Oke, apa sih bukaan? Ini tadi bukaan tadi 1,4. Bukaan bisa dibilang juga f-number, bisa juga dibilang f-stop, bisa dibilang juga aperture tadi ya. Pilihan lensa kalian akan menjadi pilihan terbaik ketika kalian bisa memaksimalkan penggunaan lensa tersebut. Di pasaran banyak sekali lensa-lensa yang dijual ya. Mau lensa itu otomatis, ada juga lensa manual, seperti ini lensa manual. Jadi apapun lensanya, kalian ketahui dulu karakternya dan sering mengeksplor ya lensa kalian dengan banyak latihan. Jadi coba-coba aja dulu hunting. Gunakan bukaan terbesarnya seperti apa hasilnya, bukaan terkecilnya seperti apa hasilnya. Kalian lihat efeknya, bokehnya. Nah, kalau untuk efek bokeh lensa Minolta dengan bukaan f1,4 seperti inilah efek bokehnya ya. Creamy gitu. Foregroundnya ngeblur, subjeknya fokus, backgroundnya sangat blur. Nah, tentu saja itu juga harus kalian imbangi dengan segitiga exposure tadi ya, yaitu ISO, shutter speed, dan juga aperture. Dan kalian juga harus memperhatikan histogram sebagai patokan kalian, pengukur gambar kalian. Jadi jangan sampai gambar itu menjadi over dan jangan sampai gambar itu menjadi under. Saran saya untuk ISO usahakan di bawah 3200. Dan itu juga tergantung kamera. Biasanya kalau kameranya lebih bagus, biasanya bisa lebih dari 3200, gambarnya masih aman dari noise. Nah, untuk shutter speed sendiri, usahakan untuk pengambilan gambar video 1/100 standarnya ya. Jangan kurang, jangan lebih kalau kalian menggunakan 50 fps. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan tentang bagaimana membuat subjek tajam, bisa chat saya ya, di chat pribadi atau tulis di kolom komentar. Oke, mungkin pembahasan kali ini bagaimana membuat subjek tajam, latar belakang blur, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang tentu saja berbeda. Sampai jumpa. Bye bye.